Nah ini kan sosok hidup, kotak kosong ini benda mati, Cak. Nah kalau bicara demokrasi sehatnya seperti apa gitu kan, ya karena ada lawan. Kalau ada lawan, hidup tuh semangat. Demokrasi ini kan diwajibkan untuk memilih kan, masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi untuk memilih, kan dipaksa untuk memilih kan. Nah jangan sampai gitu masyarakat kita untuk memilih, jangan sampai ada orang memilih kotak kosong. Alasannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur dan rekan saya Juanda. Kali ini di podcast Batam Pos di edisi ngopi ya, ngobrol seputar politik. Nah, kami menghadirkan tamu spesial kali ini, Ketua DPD istilahnya Mas ya. DPC. Ketua DPC PDIP Kota Batam, Bang Nuryanto, kita panggil Bang Nuryanto atau Cak Nur. Cak Nur lebih paling akrab kita nyebutnya Cak Nur. Iya, betul. Karena rasanya lebih akrab, lebih intim rasanya kita mengambil Cak Nur. Betul. Karena memang kita seolah sama Cak kita, seolah sama abang sendiri. Kan? Ini Cak Nur 1, ini Cak Nur 2. Beda nasibnya. Beda nasibnya. Iya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Cak Nur juga adalah Ketua DPRD Kota Batam sampai saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan juga masih masuk unsur pimpinan ya. Amin. Nah, Jo, obrolan kita kali ini nampaknya. Aku udah tahu nih di isi kepala abang ini. Iya. Mau kemana abang arahkan obrolan dengan Cak Nur ini? Karena akhir-akhir ini statement terakhir Cak Nur itu cukup viral di beberapa kalangan teman-teman media. Game over. Waduh. Agak berat pembahasan game over. Tapi kita sebelum bahas game over itu, kita pengen tahu dulu nih. Saya tadi ditelepon teman-teman, ada apa dengan PDIP? Kenapa kok tiba-tiba seperti tertinggal gitu? Di saat semua partai sudah menentukan pilihan, PDIP belum. Padahal PDIP tidak pernah absen di setiap pilkada Kota Batam. Atau sudah menentukan pilihan tapi belum ada kawannya. Bisa jadi begitu. Atau mungkin memang mau berada di luar. Ya kalau dari istilahnya Bu Mega bukan oposisi, tapi orang yang membenarkan atau meluruskan pemerintah dari luar. Tapi lebih jelasnya kita minta sama anak didiknya Bu Mega langsung nih. Betul. Ada apa sebenarnya dengan PDIP ini? Wah langsung menohok ini, ada apa dengan PDIP? Silakan Cak. Yang mau mana yang mau dijawab dulu ya. Ada apa dengan PDIP ini Cak? Gitu ya. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya dalam konteks demokrasi pilkada ini sama. Keinginan dari PD Perjuangan dengan keinginan seluruh partai yang ada. Artinya dalam konteks pilkada ini kan partai politiknya sebagai peserta, ya kan? Ya sebagai peserta tentu hampir semua partai politik ini juga mempersiapkan, gitu. Dan persiapannya PD Perjuangan ini untuk di tingkat Kota Batam itu sudah selesai. Tahapannya melalui penjaringan dan penyaringan para bakal calon ya wali kota dan wakil wali kota. Itu udah kita rekomendasikan. Yang 7 orang itu ya Cak ya? Iya, ya ada Bu Marlin, ada Mas Amjakar, ada Mbak Claudia, calonnya wali kota. Yang lagi hangat dia. Indega orang hangat. Terus internalnya adalah wakil, ada Mas Putra, ada Pak Udin, ada Mas Budi, ada eksternal Pak Jebridi. Nah, memang sampai sekarang ini memang belum ada keputusan dari pusat siapa yang diputuskan menjadi calon dari PD Perjuangan. Memang bukan di wilayah DPC lagi ya. Sudah masuk wilayahnya DPP ya. DPP. Nah kalau ditanya sudah sejauh mana komunikasinya dengan teman-teman partai ya yang selevel, yang setingkat
DPC Kota Batam atau Pengurus Kota Batam. Iya. Ya dengan PKS sudah. Terus kebetulan kan kita satu kantor sama Pak Yunus. Iya. Ya sama atau partai-partai yang lain lah, PKB semua. Iya. Nah kalau spirit kita, semangatnya PD Perjuangan itu kan agar proses demokrasi pilkada ini kan bisa berjalan dengan hidup ya. Lah demokrasi yang hidup itu adalah demokrasi yang punya roh. Wah. Ciri-cirinya itu Semangatnya. Iya. Nah itu bisa jika dalam kontestasi itu memang harus ada lawan. Berat ini ya kalau ngomong soal ada lawan. Ya kan? Harus ada mitra tanding. Ada mitra tanding. Iya, kan? Karena memang konsepnya pesta demokrasi itu memang meriah ya Cak ya. Iya. Kalau nggak ada lawan gimana tuh Cak? Nah itu. Kota kosong ada rohnya tidak? Rasanya nggak ada ya. Ya itu kalau ya kita berharap ya gitu. Iya. Ya kita udah berupaya gitu. Nah, namun demikian ternyata teman-teman dari partai lain bukan bermaksud kita mau ikut serta menjadi keputusan, kita hormati itu. Iya. Nah ternyata kan berkeinginan lain. Ya kan dari 12 partai politik 11 sudah ya mengarah ke satu titik ya. Iya, iya. Ya tentu ya nanti kan akhirnya tidak ada lawan. Tapi nih Cak, sebelum terakhir kan ada terakhir itu PKS memberikan mandatnya, memberikan terhadap salah satu paslon kan Cak. Sedang PDIP itu terakhir yang pembicaraan intensif itu dengan siapa Cak? Partai mana Cak? Ya dengan PKS. Dengan PKS terakhir. Iya. Sebenarnya sudah ada harapan ya ketika ketua PKS Pak Yus mengatakan, wah kita tidak ingin nih demokrasi kita hanya lawan kota kosongan gitu. Wah. Demokrasi harus tetap jalan. Ini seiring dengan pernyataan Cak Nur juga. Iya. Berarti bertemu mereka di satu titik yang sama nih, bisa maju bersama-sama. Muncul harapan nih kan, PKS gabung, dua-duanya partai kader. Berarti kita punya seru nih. ada dua paslon yang wah. Dan pesta demokrasi kita benar-benar pesta jadinya. Iya. Tapi terakhir keluar rekomendasi PKS ternyata tetap juga ke satu titik yang sama di yang lain. Nah, setelah kita mendengar, melihat, gitu kan, PKS itu terakhir apa? Ya kita pertama ngucapin selamat. Ya kan? Itu ya. Kita kami ngucapin selamat kepada seluruh, ya khususnya inilah pasangan ya, Bang Am sama Bu Li ya, Bu Claudia ini yang sekaligus memberikan selamat juga kepada teman-teman partai politik yang sudah menentukan sikap dan pilihannya. Ya walaupun sebenarnya harapan kita juga sebenarnya bisa demokrasi ini bisa ada keseimbangan gitu. Iya. Tapi kan keputusan tetap harus kita hormati. Bagaimanapun harus dihormati ya. Iya. Meskipun keputusan itu agak sedikit pahit ya Cak. Ya. Pahit atau enggak sih Cak keputusan yang dengan ya maksudnya teman-teman dari PKS tidak milih bersama-sama dengan paling PDIP. tidak sepahit kopi yang kita mau bicarakan ini. Ini udah tahu arah pertanyaan Bang Nur kemana lagi nih kayaknya Cak Nur. Tapi apa tak terlalu dini Cak Nur mengucapkan kalimat game over gitu ya? Oh, jadi gini. Peserta pemilu, peserta pilkada itu kan memang partai politik. Iya kan? Itu yang pertama, yang kedua memang ada independen, tapi independen itu udah close. Udah selesai. Nah, pesertanya ini kan partai politik. Lah kalau dari 12 ya partai politik yang ada di Kota Batam ini, terus kemudian yang 11 sudah mengarah ke satu titik, itu dari sisi kepesertaan aja kan sudah game over. Gitu kan ya gitu. Walaupun PDI Perjuangan itu dengan sangat dan berharap gitu kan kepengen bahwa demokrasi ini bisa tegak ya, hidup gitu ya, dan cerdas gitu ya, artinya hidup sehat cerdas. Gitu. Nah
Makanya kalau demokrasi ini bisa hidup, sehat, cerdas, semua itu akan, namanya pesta itu akan gembira, Terasa meriah. terasa dan bahagia. Karena apa? Ada spirit, ada semangat, Ada ruhnya ya, Cak. ada ruhnya. Jadi ini bukan hidup sekedar hidup saja Nah, nih iya. Cak ya. Ada cerdas, ada semangat, ada spiritnya di sana. Yang pertama ada hidup, ya kan, sehat dan cerdas. Loh, dalam pesta demokrasi itu rohnya tuh itu. Berarti ini ndak hidup ini Cak kalau kota Nah. kosong ini. Piye ta Cak? Ya, walaupun tidak kita harapkan, tapi ini kan wataknya. Ya. Ya kan, itu kan kalau ini terjadi, artinya kan ada ketidakkeseimbangan. Coba misalkan dia tidak level, gitu, bukan lawannya, gitu. Ini ada sosok, ya kan, kotak kosong ada nggak? Enggak ada Nggak sosok ada. Cak. Ya kan? Nah ini kan sosok hidup. Kotak kosong ini, Benda mati Cak. wah, ini ada rohnya, ini tidak ada. Ruhnya. Nah, ini semangatnya mengebu-ngebu, ini tidak. Ini ada logistiknya tuh ndak ada logistiknya Cak. Artinya dari sisi semangat spirit itu sudah berbeda. Beda. Iya. Makanya rohnya ini seperti ya kan, sosok yang hidup melawan dengan sosok yang tidak ada. Oke. Nah contohnya, artinya kan tidak ada pembanding. Iya. Itu yang saya bilang itu. Nah artinya kalau ini memang terjadi, memang potensi terjadinya kan sangat besar. Ya. Nah kita mau kepengen kan pesta demokrasi pilkada ini kan gegap gempita, sorak gembira, betul. baik yang mendukung sebelah sama sebelah. Iya. Gitu. Itu kan happy, seneng, terus dampaknya mesti luar biasa. Oh, gerakan ekonomi luar biasa tuh Luar Cak kalau biasa. memang ada dua Ya. pasangan itu Ya Cak. kan? Baliho-baliho sold out itu Pasti Cak. itu pasti multi efek, Multi efek. macam kehidupan itu pasti akan Dan hilang. terasa ruhnya kiri kanan itu. Iya, artinya itulah terasa hidup. Ya. Pesta demokrasi pilkada Kota Batam itu akan terasa. Nah gitu. Nah kenapa ini terasa hidupnya kan ada rohnya, lawan tandingnya ada, gitu kan. Jadi mengukurnya juga jelas ya, Cak. Jelas lah kalau bicara demokrasi sehatnya seperti apa, gitu kan. Ya karena ada lawan. Kalau ada lawan, hidup tuh semangat. Gitu. Karena ada mitra tanding. Iya. Kalau nggak ada musuhnya, gitu ya, itu berlandai dia, spirit semangatnya berkurang. Jadi motivasinya kurang untuk hidup. Gitu. Walaupun karena regulasi- tak punya semangat. Betul, walaupun regulasi membolehkan ya, Cak. Walaupun regulasi memperbolehkan. Saya kayaknya pengen nanya lebih agak lama nih komunikasi diskusi kita ini agak lama nih. Iya. Karena kotak kosong ini hal menarik. Kok ada ruh nih? Mungkin ada filosofinya kali ya. Eh, Nampaknya ada filosofi dari kotak kosong itu sendiri. Jadi kotak kosong ini jangan, ini ada filosofinya kalau menurut kami itu gini. Ini menarik nih. Kotak kosong itu kalau orang Jawa itu kan kosong. Ya kotak kosong itu adalah tidak ada apa-apa. Tidak ada itu kosong kan? Ya. Apa-apa itu ada. Gitu. Nah, kadang kita salah menafsirkan yang tidak ada itu seolah-olah kosong, nggak ada apa-apa. Gitu. Padahal tidak ada itu kosong, apa-apa itu ada dan isi. Dan isinya ya itu sesuatu yang nggak kelihatan itu ya kekuasaannya bisa melebihi Dari kekuatannya, kekuasaannya bisa melebihi sesuatu yang kita lihat. dalam ini juga. Berat ini Cak. Loh iya, gitu. Filosofi ini hal yang kosong. Kalau kita mau melawan hal yang kosong itu, Ini kayak dapat kuliah filsafat Allah. 3 SKS nih Cak. Makanya PD Perjuangan itu selama ada pilkada itu menjaga supaya jangan ada Kotak kosong. kota kosong gitu loh. Ya kan. Ya, Terus dari dalam mencerdaskan demokrasi itu kan kalau ada pilihan, ya kan. Kalau ada pilihan itu cara masyarakat yang memilih itu ada alasan.
Kenapa harus memilih? Nah, misalkan Ya. memang ada lawan satu dengan yang lain, ada sosok. Ya. Itu ada misinya, berarti adu misi dan misi, mengadu ide dan gagasan. Iya, benar. Gitu kan. Nah, pokoknya adu seluruh potensi yang mereka miliki. Berarti kalau cuma satu dari ide gagasan, tidak ada pilihan opsi lain masyarakat. Nah, inilah yang kita tidak ada pembanding dan antara itulah yang kita kuatkan. Jadi kita tidak cerdas. Pemilih akhirnya misalkan gitu. Ya, kalau sosok dengan kotak kosong, yang ada sosok ini punya misi dan misi, punya ide, punya gagasan, kotak kosong ada nggak? Nggak punya. Iya kan? Lah yang repotnya, yang kita sayangkan, ini kan kita pesta demokrasi ini kan diwajibkan untuk memilih kan, masyarakat diwajibkan untuk berpartisipasi untuk memilih, kan dipaksa untuk memilih kan. Nah jangan sampai gitu masyarakat kita untuk memilih, jangan sampai ada orang memilih kotak kosong. Alasannya apa? Karena nggak nemu pembanding ya, Cak. Atau mungkin visi misi yang satu lagi kurang pas dengan dia kali, Cak. Iya, nanti muncul bahasa aku tidak suka loh gitu. Ya kan, kalau sudah memilih dalam demokrasi terus memilih seseorang berdasarkan tidak suka, ini tidak sehat. Tidak sehat demokrasi itu ya, Cak. Ini tidak sehat demokrasi dan tidak cerdas demokrasi. Iya. Nah, tapi ya kan? Ngomong-ngomong tidak sehat demokrasi, dan tadi kan saya dapat beberapa kesimpulan, Cak, ya, bahwa kotak kosong ini kayaknya janganlah. Karena ini akan merusak sedikit, tidak menyehatkan, bukan merusak. Agak ini nanti dipelintir pula pernyataan ini. Tidak menyehatkan, meminjam mulutnya Cak, tidak menyehatkan terhadap demokrasi ini. Kurang spiritnya, kurang kegairahan, girohnya masyarakat berpesta demokrasi itu kurang jadinya. Ya, tidak ada dan ruhnya, gitu. Tidak ada pembanding. Nah, ada pembanding. Tapi ngomong-ngomong, jika kotak kosong itu menang, gimana efeknya ke Batam? Tapi kita bicara setelah yang satu ini. Ya. Kita rehat sejenak. Nah, kota kosong ini masih tetap menjadi pembicaraan hangat di Batam. Ya. Tidak hanya dibicarakan di kalangan para pejabat, tapi juga hingga akar rumput. Ya, siapa calon kita satu lagi? Nah, tapi kan sejauh ini kan kita pernah gadang-gadang ada banyak calon yang muncul. Ada Bu Marlin, Pak Jeffrydin, selainnya Pak Amsakar sama Bu Li Claudia Chandra ya. Ya. Nah, Pak Amsakar, Bu Marlin dan Pak Jeffrydin kan masuk dalam penjaringan PDIP sendiri, Cak. Apakah Bu Marlin sendiri atau dari Pak Jeffrydin sendiri ada melakukan lobby politik sendiri nggak, Cak? Selain dari PDIP sendiri melakukan lobby politik terhadap beberapa kontestan atau partai politik, Cak? Ya tentu ya. Partai politik kan alat ya, atau kendaraan yang dipakai oleh pengguna atau para calonnya. Ya, yang saya tahu sih komunikasi politik dengan seluruh partai itu ada, gitu ya. Nah kalau PD Perjuangan itu kan memang 7 berarti kurang 3. Kurang 3, ya kan. Dikit lagi loh, Cak. Iya. Nah itu sudah berusaha, sudah upaya gitu ya. Nah kayak spiritnya PDI ya artinya memang namanya demokrasi itu harus ada lawan supaya meriah gitu, supaya hidup gitu. Tapi pada akhirnya kalau ternyata perahunya tinggal PDI Perjuangan kan nggak bisa memaksa juga. Iya betul. Gitu. Tapi Cak, mungkin sebelum situ ya. Kita lihat kan ketika misalnya semua partai berbondong-bondong ke pasangan Amsakar Li, ada yang 2 yang terakhir kan PDIP dengan PKS gitu. Nah, ada nggak kesungguhan dari Bu Marlin dan Pak Jeffrydin terutama kan yang sedari awal memang sudah menggaungkan mereka mau maju, dan pasti dia melihat bahwa tinggal PDIP dengan PKS. Yang saya tahu ada. Ada nggak kesungguhan spirit semangatnya ada. Terus kemudian kenapa seperti layu gitu? Ya karena perahunya ketinggalan perahu. Ya kan? Ketinggalan perahu. Ketinggalan perahu, tapi kan sebelum PKS memutuskan masih ada perahu nih. Ya. Dan itulah harapannya untuk bisa nyebrang nih. Iya. Untuk bisa sampai ke
pencalonan ikut, gitu. ya. Semangatnya menurun, kira-kira dari analisa Cak Nur ada sesuatu intervensi politik atau apa? Ya, mungkin Kalau sebelum Cak ya. Nur menjawab, saya juga ingin sedikit ya. Apakah ini juga bagian dari intervensi politik ya? Kita tahu PKB juga sempat memberikan ini loh Cak, mengeluarkan surat rekomendasi Cak, tiba-tiba dicabut lagi kan. Lalu beberapa partai juga awalnya mengeluarkan sinyal. Lalu tiba-tiba semuanya itu keputusan pusat semua Cak. Tiba-tiba ke Pak Amsaka dan apa memang ya tadi ada intervensi intrik-intrik dalam politik nggak sih Cak? Di pusat ya. Oke, isu kalau partai itu komunikasi dengan calon terus sudah memberikan dukungan apa itu saya dengar gitu. Nah kemudian ada perubahan ternyata pada menarik diri terlepas itu ya, apakah ada intervensi terus ada intimidasi itu ya kita nggak pernah dapat cerita sama teman-teman itu. Gitu. Ya kan? Jadi nggak terbuka atau gimana? Saya kebetulan nggak pernah dapat informasi daripada teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya bahwa dalam demokrasi kita ini kan lahir dari pasca reformasi ini kan menjadi harapan kita semua. Ya, peninggalan dari reformasi itu ya demokrasi yang merdeka, tanpa intimidasi, tanpa intervensi oleh namanya juga kalau Bung Karno itu berdaulat dalam trisaktinya Bung Karno itu kalau PD Perjuangan itu berdaulat dalam politik. Nah kita orang-orang yang berpolitik ya tentu hanya taat dan patuh kepada partai kita masing-masing gitu, dan partai kita PD Perjuangan tidak pernah takut diintervensi oleh siapapun atau diintimidasi oleh siapapun. Karena apa? Tadi kita punya spirit Trisakti. Nya Bung Karno itu artinya kita berdaulat dalam politik, maka dalam melaksanakan demokrasi politik kita itu merdeka, bebas untuk menentukan sikap ya, untuk menunjukkan kebenaran itu. Tapi saya nggak tahu dengan partai yang lain. Tapi PDIP sudah mencoba merayu juga nggak Cak? Mungkin merayu. Nih kan masih belum Cak. Sebelum gong sebelum 27 atau tanggal terakhir itu ditetapkan atau penetapan benar-benar pasangan calon fix pasangan calon itu, PDIP masih berusaha nggak sih Cak mencoba merayu misalnya kayak PKS yang ada beberapa kursi atau PKB, dengan PKB aja mungkin sudah bisa membawa satu paslon ya Cak. Ada nggak sih Cak komunikasi? Ini kan belum ya. Kan masih ada komunikasi nggak sih? Ya kita akan coba semangat spiritnya kita PD Perjuangan ya tadi. Partai mana yang lagi komunikasi intens Cak? Ya, bocorin Cak. Untuk saat ini kan ya masih gitu ya. Saya berharap kan Cak Nur kasih bocoran di sini. Biar jadi judulnya enak kan. Bocoran Cak Nur, partai mana lagi didekati. Kita akan mencoba. Tapi artinya spirit kita Mas, semangat kita, kita konsisten dan komitmen bahwa pesta demokrasi pilkada di Kepri ini ya tetap tegak gitu ya. Itu ya pertama hidup tadi sehat gitu, cerdas gitu. Ya ciri-cirinya ya berharap harus ada lawan gitu. Ya, berarti lobby politik masih tetap berjalan sampai saat ini gitu. Ya bukan berarti lawan kota kosong itu tidak boleh. Ya kan? Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh. Gitu ya. Apa terus kemudian kalau lawan kota kosong itu kemudian mati demokrasi, tidak. Gitu ya. Bukan mati, tapi kurang semangat. Apa kemudian spiritnya enggak ada. Apakah dengan lawan kota kosong itu terus tidak cerdas? Tidak, tapi kurang cerdas. Gitu kan? Betul lah. Tapi kira-kira masih ada kemungkinan mujizat apa? Ya kita berharap ada mujizat demokrasi. Wah, ini benar. Mujizat demokrasi di Kota Batam ini siapa tahu. Gitu ya. Kita berharap itu calon kita. Saya ini kenal sekali kan dengan calon Bang sama Bang Boleh gitu kan.
kalau Bang Am ini kan beliau ini kan orang cerdas, Iya. gitu kan. Dan sedari awal juga sudah Iya, baik hubungannya dengan PDIP baik, gitu sampai ya. baik. Orangnya cerdas, pintar, kan gitu Iya, kan. iya. Nah terus sekarang melawan kota kosong. Berarti kan kecerdasannya diadu dengan yang tidak ada. Iya. Gitu kan. Kurang serk lawannya. Iya. Mudah-mudahan Padahal saya kepengen tuh kalau ada itu kan ada biar muncul kecerdasannya para calon, Adu strategi, kelebihannya para calon, adu visi misi ya komitmennya para calon terhadap pembangunan di Kota Batam itu loh. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Ya kan? Ini haknya calon pemilih loh. Iya. Ya kan? Untuk melakukan pemilihan tuh kalau banyak calon kan banyak pilihan. Iya. Gitu. Lah, ya mohon maaf. Kalau dengan kota kosong ini sulit untuk membandingkan, nggak muncul kelebihan-kelebihan para calon kita ini nanti, gitu. Ya. Nah namanya kan kalau kita dalam memilih itu kan mesti kurang lebih. Oh calon ini lebihannya ini kurangnya ini kan Ya, gitu ya, iya, betul. kan gitu lah. Ini Iya, kan iya. sama sekali terus nggak ada namanya kota kosong. Pak. Apa yang mau kita, ya kan? Apa yang mau kita bandingkan? Betul. Kan pikiran nggak punya, gagasan nggak punya, ide nggak punya, Iya. gitu kan? Cak, kami juga mendengar isu ya, isu tapi ya Cak ya. Beberapa bulan yang lalu ya bahwa PDIP ini memang kayak disetting gitu supaya ya sudah kita tinggalkan saja. Nah, kalau memang seperti itu, bagaimana sikap PDIP? Atau memang di seluruh daerah juga PDIP mengalami hal yang sama seperti itu, atau mungkin di pusat pun. dalam konteks aku bicara kota aja lah ya, Kota Batam ini. Ya, sebenarnya kalau ditinggal juga enggak, kan kita komunikasi ya. Ya kalau bicara tentang level di Kota Batam ini kan saya komunikasi dengan seluruh partai politik gitu. Ya. Tapi kan keputusan tetap di pusat gitu kan. Kita nggak mungkin dan saya menghargai, saya memaklumi teman-teman di daerah waktu kita bicara sama-sama. Saya juga sama waktu ditanya gimana Cak Nur di PD Perjuangan sama. Itu juga saya bilang kalau ini DPP. Begitu juga mereka. Apa petunjuk pusat atas keputusan PKS yang pindah jadi PDIP sendirian di Batam? Ada petunjuk sinyal nggak? Udah ada sinyal bahwa kemana arah PDIP nanti? Maksudnya dari pusat juga berikan arahan dan petunjuk. Semua perkembangan, ya perkembangan sampai saat ini, sampai detik ini, kondisi dinamika politik di Batam ini sampai terakhir itu kami belum ya kami laporkan. Tapi masih belum mendapatkan. Kami laporkan semua. Lah nanti kita nunggu petunjuknya DPP. Ya, Mudah-mudahan sebelum tanggal itu ya Cak ya. Ya harapan kita tadi. Mudah-mudahan juga di DPP ada lobby-lobby. Lah harapan kita tadi ada mukjizat demokrasi di pilkada demokrasi. Untuk siapa? Untuk Kota Batam. Nah, demi sehatnya demokrasi di Kota Batam ya. Demokrasi ya. Bukan berarti nggak sehat ya. Bukan berarti tidak sehat. Iya. Kurang spiritnya. Kurang spirit. Ya kan? Benar. Nah, Cak, kalau misalnya sampai final, kita tidak tahu nanti keputusan PDIP seperti apa. Tapi kalau sampai final, nah artinya kan nanti PDIP juga akan berhadapan dengan hal-hal terkait kebijakan pemerintah daerah. Anggaplah misalnya pemenangnya nanti kubu Pak Am atau Li. Nah, dalam pengambilan kebijakan kan kalau kita lihat porsi anggota dewannya 11 partai itu sudah 43 orang di situ. Sisalah PDIP 7 orang gitu. Nah, artinya kalau mengambil kebijakan kan sangat mudah sekali menggolkan kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C. Nah, tinggallah PDIP satu-satunya yang bisa menjadi penyeimbang. Nah, kita pengen juga mendengar ketegasan dari PDIP untuk konsisten dalam hal menjadi penyeimbang gitu. Nanti di dalam pengambilan kebijakan. Ini anggaplah dulu ya, baru beranalisa karena nggak menutup kemungkinan juga otak kosong menang kan. Ya pasti kan juga sudah ada juga mungkin sedikit arahan dari DPP bagaimana posisinya PDIP jika memang berada di luar pemerintahan atau koalisi di pilkada. Kalau di PD Perjuangan itu tidak pernah mengenal koalisi, Mas. Yang kita kenal itu ya kerjasama.
Kerjasama. Kerjasama. ya kan, baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, gitu kan. PD Perjuangan tetap konsisten membangun, gitu, baik di dalam maupun di Luar. luar. Misalkan ngomong terburuknya kita harus di luar, gitu. Iya. Kan bukan berarti terus kita tidak bisa berperan. Ya minimal kalau memang ada hal kebijakan yang memang dirasa tidak adil bagi masyarakat Kota Batam, ya kita harus mengingatkan kepada pemerintah. Ya. Gitu. Sesuai seperti, dengan ketua umum ya. Ya seperti yang loh, kami ini selama kami menjabat jadi ketua DPRD, Ya. ya itu kan eksekutif itu kan Nasdem, tapi kan berbeda dengan PD Perjuangan. Ya. Gitu kan, apa sikap ini selama ini yang kebijakan apa yang kita ambil semua untuk demi kebaikannya masyarakat Kota Batam, spiritnya untuk kebaikan masyarakat Kota Batam. PD Perjuangan tidak pernah mempersoalkan. Tapi kalau itu memang kebijakannya kok merugikan masyarakat Kota Batam, harus kemudian menyengsarakan masyarakat, nah itu pasti kita akan bicara gitu. Akhirnya kita untuk membangun. Nah, itu spiritnya PD Perjuangan itu baik di dalam maupun di luar. Titik adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Batam demi untuk pembangunan. Oke, baik. Tegak lurus. Tegak lurus. Kepentingan Bos. masyarakat ya. Iya. Iya. Nanti nggak khawatir kita mau jadi apa saja. Ya, sebagai wakil rakyat kan kita punya peran, punya fungsi. Yang penting manfaat gitu kan. Iya. Nah, kalau kota kosong ini, Bang, Ya, tetap balik ke berjalan. kota kosong kita ya. Ya, kalau tetap dia Ini berjalan. judulnya ini kota kosong. Kota ini. kosong. Karena ini lagi viral, Cak. Oh, Viral oke. banget kota kosongnya Batam ini. Nah, kalau kota kosong ini tetap berjalan sampai akhirnya dengan tahapan pilkada berjalan, akhirnya berjalan sampai setelah pencalonan gitu. Kan kalau misalnya ada lawan pasti ada saling mengawasi dong, Cak, satu sama lain. Misalnya ada paslon A dan paslon B. Paslon A pasti ngawasin paslon B pasti ngawasin paslon A. Ya. Nah, kalau paslon A ini cuman ada lawannya kota kosong, siapa yang ngawasin, Cak? Ya. Siapa yang ngawasin ini gitu? Kan kita nggak tahu siapa pengawasnya. Nggak mungkin masyarakat ngawasin pakai logistik sendiri kan, nggak mungkin kadang-kadang, Cak. Nah, siapa yang ngawasin kira-kira? Ya, PDIP siap nggak mengawasi ini, Cak, gitu? ya PDI Perjuangan ya tadi kalau dalam posisi itu ya tentu ya untuk demi dan kepentingan ya untuk kebaikannya masyarakat di posisi apapun, nah kita bisa ya terlepas itu ya. Nah itu kita tetap berfungsi harus mengawasi. Nah, bukan berarti terus mewakili kota kosong gitu ya. Gitu ya. Ya kalau memang ini sudah ini kita udah, saya nggak mau ya kan mewakili kota kosong, tapi mewakili masyarakat Kota Batam. Gitu. Oke. Ya kan. Nanti PDP Nanti nggak mungkin lah kita Posko mewakili kota kosong. Kota kosong itu sesuatu yang mati, yang tidak ada. Ngapain aku wakili? Jadi PDIP tidak mewakili tapi tetap mengawasi Ah, jalannya betul. pilkada itu. Benar tak, Cak? Iya. Sepakat kita, Cak? Lah memang harus begitu dong, betul ya. Kita rehat sejenak. Lihat sejenak setelah yang satu ini. Ya, kita lanjut perbincangan dengan Cak Nur. Tadi kita udah bahas masalah kota kosong. Rasanya nggak ada habis-habisnya ya kalau berbincang masalah kota kosong ini. Nah, Cak Nur lagi semangat Ya. on fire nih ngomongin kota kosong. nah, Cak Nur, ini kan tidak menutup kemungkinan nih kota kosong menang. Tidak ada menutup kemungkinan. Apalagi masyarakat misalnya dihadapkan yang tadi makhluk dengan yang kota kosong kan gitu. Nah, tentu ini juga menjadi pertaruhan dari 11 partai dan paslon itu sendiri, pertaruhan yang luar biasa, bukan hanya pertaruhan untuk menang, tapi ini juga pertaruhan harga diri. Kalau kota kosong yang menang. Kalau kota kosong menang, Kalau kota kosong. artinya ada potensi intervensi nih, terutama mungkin terhadap penyelenggara kan gitu, karena malu dong didukung 11 partai. Iya dong, 11 partai tapi kalah. Sama Kota kosong. yang tak punya ruh kan. Nah, kira-kira mungkin ada saran dari Cak Nur, terutama untuk penyelenggara nih, supaya jangan bermain-main di sini nanti. Gitu. Ya Kan kota kosong juga kalau pindah. menang kota kosong ya, ya tentu rugi semua. Rugi semua. Maksud ruginya gimana, Cak?
Ya tentu masyarakat Kota Batam rugi. Loh, demokrasi ini kan untuk memilih pemimpin. Oke. Nah kalau yang menang itu kota kosong, kan nggak dapat pemimpin, kan rugi. Rugi secara demokrasi dan waktu ya, Cak ya. Ya demokrasi, waktu, biaya, itu kan. Nah maka PDI nggak mau itu sebenarnya, gitu loh, ya kan. Betul. Nah kita ini kan pesta demokrasi ini harus menghasilkan pemimpin. Nah kita ngomong terburuk kalau yang menang sampai kota kosong yang Mas Nur bilang, Iya. itu rugi semua. Rugi semua ya. Iya, waktu, tenaga, pikiran, Iya. ya kan biaya Biaya semua sampai kan jadi sia-sia. Miliaran itu. Iya, gitu loh. Padahal yang kita mau cari adalah Pemimpin. pemimpin. Bukan kota kosong. Kalau biaya habis sekitar katanya enggak berapa, Cak? Ya sekitar kurang lebih mau 63 sampai 65-an gitu. Miliar ya. Iya. 60 ke atas. Berarti kalau kota kosong menang berarti ada biaya segitu lagi dikeluarkan kan, Cak? Ya, itu Untuk nanti, pemilihan ulangnya. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu ya? Bisa jadi. Wah, biaya lagi lumayan itu 65 miliar untuk subsidi pendidikan atau yang lain. Ya, terus ya tadi Mas Nur bilang ini juga yang dipertaruhkan kan bukan hanya kotak kosong kan. Nah, partai pengusung jadi problem. Iya. Jadi masalah karena harkat martabatnya partai. Gitu kan. Harkat martabat ini. Iya kan? Ini berat ini Ini harkat martabatnya partai. Ini berat. Bagaimana partai itu mengkonsolidasikan? Berarti yang ya kan melawan konsolidasinya masyarakat. Nah, dengan konsolidasinya partai politik, mesin partai politik gitu. Berarti nggak bisa berleha-leha ya. Cak, Tidak dengan- bisa. Dengan Ya makanya saya bilang 11 jauh partai gitu kan. lebih berat melawan kota kosong itu. Iya. Gitu. Tahu kan filosofinya yang Iya. yang Sudah disebutin kosong tadi. itu isi. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan itu kekuatannya, kekuasaannya bisa lebih tinggi. Bisa. Ya. Ngeri. Ya kan? Ya kan? Sesuatu yang nggak terlihat itu jangan. Ya kan kalau sampean aku bisa mengukur kekuatan sampean. Walah. Gitu kan? Nah, Nampak kan, nampak aja. nampak jelas gitu. Ya kan? Jadi Kalau yang sesuatu- kosong kayak gini nampak depannya enggak tahu. Iya. Tahu-tahu beng. Berarti 11 partai politik pendukung Pak Ansa Karlin nggak bisa leha-leha dan euforia dengan banyaknya partai ya Mas Iya. ya. Karena ngeri nih. Ya harus Pak. hati-hati, Iya, harus hati-hati. Dan mungkin konsolidasi harus benar-benar kuat nih ke masyarakat. kalau meminjam kata Cak Nur tadi kan, kalau memang kota kosong ini yang cuma kota kosong yang jadi lawan ya, berarti pengawasan itu bersama ini. Iya. Pengawasan bahwa pilkada ini berjalan dengan benar-benar jujur, adil dan tanpa melanggar aturan-aturan kan, Pak. Iya. Berarti Cak Nur mengawasi, kita mengawasi, Abah mengawasi. Ya artinya bahwa PD Perjuangan ya tentu kita bersama rakyat, bersama Mengawasi. masyarakat. Enggak Ya bersama kan? kota kosong kan, Cak? Lah iya kan harus mengawasi. Kan gitu kan? Iya, wes. Nah, bukan berarti mewakili kota kosong. Gitu. Ya kan bersama-sama kan. Terus kita Iya. bagaimana kita mau ini? Gitu kan. Bener. Orang kita jadi seperti apa kita kan gitu, Mas. Cuman ya tadi, tapi kita mau tetap berusaha lah kiranya supaya tidak terjadi sesuatu hal yang sia-sia gitu ya. Iya. Mudah-mudahan itu tadi ya mujizat. Ya, Demokrasi. ya makanya kita masih ada waktu, mudah-mudahan ada harapan mujizat demokrasi. Demokrasi. Ya, ada yang wah iyalah daripada PD Perjuangan sendiri satu mani kan. Tapi siap menemani ya Mas. berarti PDIP menunggu dari 11 itu yang keluar dan siap menemani mengarungi pilkada Batam gitu ya. Biar lebih semarak gitu ya. Wah, biar demokrasi ini benar-benar pestanya. Dan mudah-mudahan kalau itu tidak akan sia-sia. Ya. Tidak Iya, sia-sia. Mas. Pasti ada satu yang jadi pemenang dan pemilih yang akan jadi pemimpin Batam gitu. Enggak ada kota kosong yang dilawan kan. Tapi Bicara soal pilkada nih, Batam, setelah Batam ada pilgub, Pak. ada pilgub. Tapi mungkin kalau Cak Nur kan wilayahnya Batam, tapi seenggak-enggaknya sudah dengar-dengar lah mungkin bagaimana semilir-semilir isunya di pilgub nih. Gimana Cak? Kalau pilgub sendiri PDIP Ya gimana sebenarnya posisinya? sih memang bukan ranah kami ya. Tapi Salah- kabarnya mau dibatalkan juga nih, Cak.
Nah itu ya kita berharap ya jangan sampai gitu ya yang di gubernur sana untuk kepentingan pesta demokrasi Dibatamkan. pilkada di gubernur ya jangan sampai dibatamkan. Ya, kita ya inilah kita ya itu kita berharap lah ya jangan sampai. Nah, kalau di Batam aja kita berharap jangan sampai ada lawan kota kosong walaupun diperbolehkan. Berarti kalau gubernur di Batam kan mungkin 2 kota kosong jadinya. Ya itu. Tapi ini berarti PDIP tidak akan jadi asik untuk diskusi masyarakat ya. Apakah nanti sampai ngopi kayaknya kita kopi-kopi yang agak pahit sedikit ya Cak, kita sambil ngopi nih Cak. Karena gini ya demokrasi pilkada ini kan biayanya apalagi yang nanggung adalah APBD Kota Batam. Artinya rakyat ya. Iya, artinya. Ini ditanggung oleh rakyat Batam sendiri. Iya. Berarti kalau ada kerugian biaya keluar 65 miliar sia-sia, tidak ada pemilih yang terpilih, berarti kerugian untuk masyarakat Batam sendiri ya Cak ya. Betul. Makanya kalau apapun yang namanya pilihan, walaupun itu lawannya kota kosong kan bisa menang bisa kalah. Iya, betul. Gitu kan. Kalau yang menang itu sosok nggak ada problem kan, tapi menjadi problem kalau yang menang itu kota kosong. Itu akan menjadi sia-sia semuanya. Tapi sekilas kepikiran sama saya, mungkin obrolan kita ini menjadi bahan kampanye Cak di sebelah Cak. Agar masyarakat Batam tidak rugi, maka pilihlah yang jangan kota kosong. Kita ini kan mengingatkan. Kita ini kan mengingatkan. Kan terbersit pikiran kan, wah ini jadi bahan kampanye juga nih. Agar jangan rugi, pilihlah yang tak kosong biar tidak rugi. Kepentingannya mengawal anggaran itu tadi, uang rakyat itu. Karena 65 miliar jumlah yang sangat gede Bang untuk Batam. Karena kalau untuk kita berikan beasiswa pendidikan itu udah berapa banyak. Bisa rekrut kekurangan guru. Yes, banyak hal yang kita lakukan mungkin untuk dari khusus bangsa ini, Pak. Iya. Mungkin terakhir Cak Nur, ada semacam harapan masyarakat lah. Ya kalau harapan ya mohon doa restunya ada mujizat demokrasi. Setuju. Ya sebetulnya, tetapi apapun keputusan sekali lagi bahwa kita PD Perjuangan ya dengan harapannya tadi itu ya kita tetap menghormati apapun keputusan dari teman-teman itu gitu ya. Karena ya namanya pesta demokrasi itu mesti ada kalah ada menang gitu kan. Nah lagi-lagi kalau ada sosoknya kan enak asik gitu ya. Kita tuh enggak. Yang kita tunggu di Bang sebelum Agustus adalah kita tunggu temannya PDIP untuk melaju di pilkada Batam. Mukjizatnya kita tunggu. Mudah-mudahan dari 11 ya. Nih 7 nih tinggal 3 kan. 3 siapa ya Bang? Ya dibantu lah Mas Jo, dibantu mikir. Saya bantu doa aja kan Cak. Ini bukan ya, ini kan semua untuk Kota Batam ya, untuk masyarakat Kota Batam. Tapi kita berharap memang Cak, kalau kami berharap pesta demokrasi benar-benar meriah, tapi kalau pesta demokrasi tak berikan maaf Cak. Kalau cuma satu paslon kan kurang meriah. Tadi balik lagi soal kita kan kalau satu paslon kurang meriah, spiritnya kurang ada, kurang sehat, meskipun memang secara aturan tidak menyalahi aturan gitu ya. Aturan itu kan aturan diatur bahwa kota kosong itu memanglah adalah pilihan demokratis gitu. Tapi tetap aja kan kurang sehat dan kurang semangat. Balihonya pun kurang banyak nanti Cak. Kita kan orang bagi-bagi nasi bungkusnya pun kurang banyak jadinya Cak. Kan kalau ada A dan B kan bagi-baginya masih banyak. Ya pasti Mas. Itu pergerakan ekonomi pasti, juga bakal luar biasa jadinya Cak. Pasti karena tidak seimbang. Karena ini bukan lawannya. Gitu loh. Ya kan ada dan tidak ada. Kami serahkan tanggung jawab besar ini ke Cak Nur. Agar jangan kota kosong. Ya, itu tadi mudah-mudahan ada mujizat. Semoga saja. Amin. Kita berharap seperti itu. Amin. Ini dan mungkin harapan juga masyarakat biar seru, seimbang. Ya enggak? Ya PDI berjuang. Kami mendukung perjuangan PDI untuk tidak kota kosong, bukan PDI-nya kan. Agar jangan kota kosong nanti. Karena jurnalis enggak boleh mendukung. Nanti dia bilang untuk supaya tidak kota kosong.
gitu ya. Karena yang kosong itu ya itu yang kuat, yang kosong itu yang isi. Tapi mudah-mudahan di podcast selanjutnya saya ketemu Cak Nur lagi dengan bukan kotak kosong, tapi dengan calon yang diusung oleh PDIP. Silakan Bang. Kita berharap ada keputusan dari DPP ya Cak ya. Tapi apapun nanti keputusannya tentu tegak lurus ya Cak. Loh iya, nah kita nggak tahu juga nih keputusan. Ternyata tiba-tiba udah ke sekalian aja 12 partai gitu. Kalau itu yang terjadi, ya kan? Iya. Nah, apalah daya kita, ya kan? Artinya, tetapi paling tidak spiritnya, semangatnya saya sebagai ketua DPC kan untuk di Kota Batam ini kan sudah ya punya semangat spirit itu kan. Tapi saya percaya itu pada masyarakat Kota Batam. Saya percaya PDIP menjaga demokrasi yang sehat, Bang. Ya. Saya percaya itu itu. udah terbukti. Oke, makasih banyak Cak Nur. Cukup bincang terima ya Cak, kasih. dan mudah-mudahan kita Sama-sama. bisa berbincang kembali di tema yang berbeda. Ya. Bukan kotak kosong lagi ya. Kosong. Sehingga angkanya temanya Ada adalah lawan sepadan. lawan sepadannya. Kita undang Cak Nur lagi. Ya sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ada mujizat demokrasi ya, sehingga kehidupan di Batam benar-benar kehidupan demokrasinya benar-benar berjalan dengan semangat, meriah dan ada penyeimbang. Ya. Ya saya kira cukup sekian dulu bincang-bincang ngobrol politik bersama Cak Nur, dan nantikan bincang-bincang yang lainnya bersama narasumber lainnya hanya di Batam Pos. Salam Renex.